Page 10. Nimas dikhianati. Tidak ada salahnya menaruh kepercayaan kepada orang lain. Tidak ada salahnya sedikit bergantung kepada orang lain. Yang salah adalah ketika kita tidak cukup hati-hati untuk memilih siapa yang akan kita percaya. Nimas salah satunya. Sudah jauh-jauh hari Pak Abdul si kepala botak memperingatkan Nimas untuk berhati-hati dan menjaga kerahasiaan setiap file penelitiannya. Namun siapa sangka orang yang seharusnya jadi panutan Nimas dari awal penelitiannya dimulai justru berkhianat. Siapa sangka kalau orang dengan jabatan tinggi itu masih mau bekerja dengan cara kotor. Pak Abdul selesai dengan presentasinya, yang berarti tibalah giliran Nimas untuk melakukan hal yang sama. Ruang rapat yang dihadiri lebih dari 34 orang ini seakan menjadi awal harapan Nimas. Dirinya sudah menaruh harapan besar pada presentasinya kali ini. Semoga saja Ibu Nuryanti menepati semua perkataannya dan Nimas bisa resign. Nimas sudah berharap terlalu banyak karena segala iming-iming dari Ibu Nuryanti. Walau Nimas sendiri paham seharusnya tak boleh berharap pada sesuatu yang belum pasti. Namun siapa yang tidak berharap banyak saat tangan kanan sang pimpinan universitas datang padanya dan menawarkan kesempatan dengan iming-iming yang begitu memudah. Semangat Dok, kata Pak Abdul sebelum Nimas benar-benar naik mimbar. Untuk sesaat Nimas ragu menentukan file mana yang ia akan berikan pada si operator, sehingga ia melihat ke arah Bu Nuryanti duduk di samping Profesor Dairudi dengan penuh tanda tanya. Untungnya Ibu Nuryanti paham dan beliau memberikan kode dengan mengangguk kepalanya, berarti bahwa semua sudah beres. Kode diterima dan Nimas benar-benar naik mimbar. Saya pertama dibuka hampir mirip dengan pose milik Pak Abdul. Di awal presentasi Nimas menampilkan video pendek para narasumbernya yang memberikan opini tentang apa itu batik. Batik adalah warisan bangsa Indonesia, ucap seorang mahasiswa yang diwawancari. Nimas lengkap dengan alma mater kebanggaannya. Batik itu wujud keindahan. Ini seorang perajin lanjut usia yang nampak di slide presentasi Nimas. Batik itu hidup kami, ucap seorang pengrajin batik muda dengan berbagai macam batik yang tengah dijemur di belakangnya. Wanita itu tersenyum begitu cerah saat mengatakan batik adalah hidupnya cantik. Oke, jadi dari video singkat yang kita lihat tadi bisa diartikan bahwa batik itu sesuatu yang berharga untuk seseorang, untuk kita semua, dan untuk negara. Nimas mengangguk mengirim kode agar si operator agar menggeser slide-nya. Slide berganti menampilkan potongan-potongan artikel tentang klaim batik yang dilakukan oleh bangsa lain. Lihat, saking berharganya, banyak negara yang mengklaim batik itu milik mereka. Lalu slide berikutnya menampilkan gambar orang kebingungan. Tapi kita tidak perlu khawatir, batik tetap menjadi hak milik Indonesia. Mungkin mereka juga punya kain bermotif, namun itu bukan batik. Di Indonesia sendiri sudah disahkan bahwa setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional, yang artinya batik sudah paten milik Indonesia. Bahkan pada tahun 2009 UNESCO juga menerima batik sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia. Pindah slide ke selanjutnya, berbagai motif batik yang menyilaukan semua pasang mata ada di slide Nimas. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang motif batik. Di hadapan kita ada 3 motif batik yang akan saya jelaskan. Kita mulai yang pertama, batik Megamendung. Motif ini berasal dari Cirebon. Motif Megamendung punya ciri-ciri khas, yaitu warnanya lebih terang karena berasal dari wilayah pesisir. Sesuai dengan namanya Megamendung, batik ini menggambarkan birunya awan di langit. Motif Megamendung ini cocok digunakan oleh semua kalangan, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Cantik. Lanjut, yang kedua adalah motif 7 rupa. Seperti yang kita semua bisa lihat, tangan kanan Nimas mengarah ke proyektor, mengarahkan semua audiensinya untuk melihat betapa indahnya motif yang satu ini. Motif 7 rupa adalah salah satu motif andalannya Pekalongan. Tidak diragukan lagi sebagai kotanya batik. Pekalongan memang tidak pernah mengecewakan. Seperti yang kita lihat di dalam satu kain ada begitu banyak motif dengan beragam warna dan bentuk. Oleh karena itu disebut motif 7 rupa. Makna dibalik beragamnya warna dan bentuk pada motif ini adalah karena pada zaman dulu Pekalongan merupakan sebuah pelabuhan besar tempat para pedagang dari Tiongkok, Arab, dan Eropa melakukan perdagangan. Keberagaman inilah yang menginspirasi terciptanya motif 7 rupa yang sangat kaya warna. Respon semua audiens tentu saja kagum. Mungkin selama ini yang kita tahu batik punya banyak motif, kita hanya tahu sebatas itu tanpa susah mencari tahu apa maknanya. Karena nyatanya motif batik tidak sembarangan, selalu ada filosofi dan cerita tersendiri dalam setiap tulisannya. Lanjut, motif yang terakhir, ada motif batik Garutan yang tentu saja berasal dari Garut. Seperti yang kita lihat, warnanya sangat modern dengan gambar merek perak sebagai ciri khasnya. Ada alasan kenapa motif ini memiliki warna terang. Warna terang pada motif Garutan menggambarkan ungkapan kebahagiaan dan merupakan cerminan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sunda yang penuh kebahagiaan. Indah sekali. Nimas selesai membahas ketiga motif batik, kini saatnya ia masuk ke inti slide-nya. Slide berganti dan ketiga motif tadi masih
masih menjadi highlightnya. Dan inilah alasan saya memilih menjelaskan tentang ketiga motif tersebut. Motif Megamendung, motif Tujuh Rupa, dan motif Garuda adalah motif batik yang paling diminati oleh kaula muda. Bagus sekali Nimas, tidak sia-sia ia melakukan riset langsung ke Pekalongan untuk mendapatkan fakta itu. Membuat sang pimpinan Universitas puas, begitu juga dengan Ibu Nuryanti dan Kak ketinggalan. Pak Abdul tersenyum bangga. Tentu saja saya tidak sembarang mencari fakta ini. Jadi mari kita kaitkan antara batik dan anak muda melalui ketiga motif ini. Slide berganti menunjukkan berbagai model baju trendy dengan berbagai macam bentuk. Ini adalah model baju yang banyak digemari anak muda saat ini. Maka salah satu upaya mengembalikan eksistensi batik khususnya pada kaula muda bisa dilakukan dengan mudah melalui pakaian. Selama ini mungkin batik memiliki citra tua dan jadul karena batik dianggap sebagai barang lawas, sedangkan anak muda menyukai sesuatu yang modern, sesuatu yang sedang tren, yang sedang ramai dibicarakan. Lalu disinilah kesempatan untuk batik agar bisa kembali meraih eksistensinya. Selama saya pergi ke Pekalongan, saya mendapat banyak informasi mengenai pembuatan batik, dan ternyata ketiga motif tadi cukup awet dan tahan lama jika diperuntukkan untuk pakaian. Karena perjalanan ke Pekalongan juga saya mendapat informasi di mana tempat para pemilik usaha konveksi mendapat bahan dasar produksi mereka. Yang saya maksud di sini, kita bisa membuat sebuah konveksi khusus pakaian batik untuk para anak muda dengan menggandeng para pengrajin batik. Kita bisa membuat baju batik dengan model yang lebih modern, yang lebih menarik dan tidak terlalu mencolok, karena ternyata anak muda itu tidak terlalu suka dengan warna yang mencolok. Mereka cenderung menyukai warna-warna pastel seperti krem, navy, toska, dan putih, agar batik bisa digunakan dalam setiap momen, tidak hanya di acara-acara formal saja. Oleh karena itu, dengan informasi ini saya harap kita semua bisa mengembalikan, menghidupkan batik terlebih di kalangan anak muda. Presentasi selesai. Ucapan terima kasih di slide terakhir bisa diperlihatkan menjadi tanda benar-benar berakhirnya sesi presentasi yang menebarkan inian. Nimas bersiap turun dari mimbar untuk kembali ke tempat duduk di samping Pak Abdul. Namun niatnya terhenti saat semua orang bertepuk tangan dengan riuh mengekspresiasi betapa bagusnya presentasi yang harus saja Nimas lakukan. Namun alih-alih bangga, entah datang dari mana rasa tak enak di hati yang mengganjal kembali muncul dalam benak Nimas. Semakin kencang tepuk tangan dari orang-orang, semakin cemas ia rasa. Apalagi saat ia melihat Bu Nuryanti yang berdiri dari tempat duduknya, tersenyum puas sambil membalas satu persatu ucapan dari orang-orang. Nimas tidak paham, apalagi Pak Abdul tidak terima di depan sana. Matanya menyala marah dan Nimas belum pernah melihat ini. Kemudian Nimas dan dunia akan seakan terus di depannya. Di slide terakhir bukan ucapan terima kasih yang Nimas susun, namun dengan jelas Nimas melihat tulisan menyakiti hatinya. Penelitian oleh DRS Nuryanti Abdiah D. Magister Pendidikan dibantu oleh Nimas Ayu SPD. Ibu Nuryanti mengkhianatinya, entah lebih pantas untuk dipilih berkhianat atau berbuat curang. Yang jelas Ibu Nuryanti sudah merampas apa yang menjadi milik Nimas di depan semua orang. Perjanjian mereka di awal, Nimaslah yang memilih Bu Nuryanti lah yang memilih Nimas, dan penelitian ini milik Nimas. Namun di akhir wakil rektor justru malah berkhianat. Alih-alih mengabulkan Nimas, wanita itu justru merebut apa yang sudah susah payah Nimas kerjakan. Nimas sendiri kaget sampai kakinya lemas tak bisa ia gerakkan. Ya, untuk meninggalkan mimbar ia tidak habis pikir. Memang dari ia menaruh kecurigaan pada Ibu Nuryanti, itu pun karena perkataan Pak Abdul tempo hari. Kalau Nimas sendiri tidak akan berpikiran begitu, Nimas itu polos selalu berpikir positif terhadap orang lain. Namun siapa sangka kebaikan hatinya justru jadi bumerang baginya. Karena ketulusannya, Nimas jadi sasaran para rekan dan seniornya. Seperti saat ini, ia tidak mampu protes saat si wakil rektor tersenyum puas karena semua orang. Nimas hanya memutuskan turun dari mimbar dengan sedih dan kecewa, kemudian kembali berbaur dengan Pak Abdul dan menatap Ibu Nuryanti dengan tatapan tak percaya. Duk, kamu baik-baik saja. Nimas melihat Pak Abdul dengan tatapan menyesal, sekaligus Nimas merasa malu juga. Ia merasa bersalah, yang jelas perasaan Nimas campur aduk saat ini, sehingga ia tak perlu menjawab. Pak Abdul sudah tahu jawabannya. Kalau Nimas tidak sedang baik-baik saja, maka Nimas hanya akan mengatakan kejujuran pada Pak Abdul hari ini. Tidak, Pak. Hati Nimas begitu perih mendapati ucapan selamat itu. Hatinya mengakhiri Ibu Nuryanti. Satu persatu seluruh anggota rapat mengucapkan selamat padanya sesuai dengan perkiraan Nimas. Penelitian yang telah ia lakukan dengan mengorbankan uang, waktu, dan tenaga, sehingga menduduki peringkat teratas disusul oleh penelitiannya Pak Abdul di bawahnya. Andai Pak Abdul tidak mengalah dengan sengaja dan tetap mempresentasikan baik hatinya, pasti penelitian Pak Abdul yang paling unggul. Namun nyatanya Pak Abdul lebih memilih berkorban untuk Nimas yang sialnya malah dimanfaatkan oleh Bu Nuryanti. Semua orang tahu Nimas telah melakukan presentasi itu dengan baik, namun hanya karena di akhir slide tertulis nama Ibu Nuryanti, tak seorang pun memberi ucapan selamat. Semua orang hanya mengerubungi Ibu Nuryanti dan berlomba-lomba memberinya selamat. Nimas tahu ia dikhianati, namun ia tak ingin membenci si pengkhianat. Ia
bicara di ruangan saya, Mbak, jamnya langsung bersiap meninggalkan ruang rapat, disusul oleh Nimas di belakang. Nah, Nimas terus mengikuti beliau sampai silakan tiba di ruangan itu lagi. Sang karakter menuntut Nimas untuk namun kali ini bukan sofa putih yang menjadi sasaran, tapi kursi hitam yang ada tepat di meja pribadi milik Bu Nuryanti. Saya tahu pasti Anda ingin protes ke saya kan? Tidak, saya hanya sedang coba memahami orang seperti apa Ibu Nuryanti. Jawaban Nimas membuat sang warga terkejut, merasa ditantang. Haha, memang orang seperti apa saya ini? Orang yang tega berbuat apapun demi diri sendiri. Apa Ibu setuju? Iya, saya setuju. Itu namanya rasional. Terlihat jelas ada amarah disembunyikan di balik ekspresi tenang dari Ibu Nuryanti. Matanya melebar, senyumnya palsu, nada bicara menyebalkan. Orang-orang bilang wanita ini perfeksionis dan profesional. Namun Nimas meragukannya, ia sama sekali tidak melihat keprofesionalannya. Di mata Nimas, ini Bu Nuryanti tidak lebih dari seseorang yang sudah memberkainya hanya untuk kepentingan pribadinya. Boleh saya tahu satu hal lagi kepada Ibu? Ya, silakan. Setelah itu saya harap Anda akan segera keluar dari ruangan saya. Apa Ibu bahagia? Wajah congak sang ibu karakter itu bergetar. Dagunya dari tadi terangkat mempertegas statusnya yang lebih tinggi dari Nimas itu perlahan merosot. Biar bagaimanapun juga Ibu Nuryanti adalah seorang manusia, dan manusia pasti punya sudut kecil di dalam hati yang tak bisa ia bohongi, yaitu hati nurani. Dan nampaknya Nimas berhasil menguji titik itu, membuat sang karakter tersentuh jiwanya. Tak ada jawaban, tapi Nimas tahu jauh di dalam hatinya pasti sang karakter tidak bahagia. Tidak ada kebahagiaan yang didapat dari merenung kebahagiaan orang lain. Jika memang Ibu Nuryanti memilih hidup dengan caranya, maka biarkanlah ia membohongi hati nuraninya selama ia hidup. Saya permisi Bu, maaf jika tidak sopan, tapi saya ingin sekali mengucapkan ini. Saya ingin bilang kalau saya tidak marah, hanya saja saya kecewa dengan Ibu. Semoga jabatan yang Ibu punya tidak menjadikan Ibu gelap mata. Dan yang paling penting, semoga Ibu bisa lebih jujur kepada diri sendiri. Jangan membohongi yang namanya hati nurani. Sekali lagi, maaf jika saya tidak sopan, tapi sepertinya saya hampir hilang respek ke Ibu. Jadi saya harap ini urusan saya yang terakhir dengan Ibu. Semoga kita dipertemukan dalam urusan yang sama lagi. Semoga saya tidak membutuhkan bantuan Ibu lagi, dan Ibu juga tidak membutuhkan bantuan saya. Dan yang paling penting, semoga saya segera bisa keluar dari universitas ini. Terima kasih, saya permisi. Ungkapan Nimas mungkin terlihat tegas dan tak kena rasa takut, tapi percayalah, Nimas menahannya. Orang gila mana yang berani berbicara seperti itu kepada orang kepercayaan pimpinan utama universitas? Di balik tangannya yang bergetar dan beringat itu, Nimas menahan rasa takutnya. Ia paksakan agar bisa menyampaikan sindiran keras itu di depan Ibu Nuryanti secara langsung, dan yang diajak bicara pun tak bisa menjawab satu kata pun. Hanya wajah dengan ekspresi yang tidak jelas ia tunjukkan. Nimas tidak akan repot-repot mengartikan ekspresi tersebut. Baginya urusan sudah selesai dengan Ibu Nuryanti ini. Maka setelah mengucapkan kata permisi, Nimas menutup pintu ruangan dengan dekor bermakna ganda itu. Sebuah ruangan dengan dua kesan yang berbeda, sangat sesuai dengan karakter si pemilik ruangan. Terlihat baik namun nyatanya tidak baik. Terlihat putih namun menyimpan hitam. Kini Nimas paham dan tak ingin ada urusan lagi dengan orang itu. Toh bagaimanapun